Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pei Gimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab, misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepanya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berkat tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya percaya kita semuanya datang ke tempat ini karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basyik. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala bu. Yes Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, Shakala Bashe. Shikila la 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 barata la 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 la. Bersyukur Tuhan mengundang kami hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Bahkan teman-teman kami yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawakan-Mu akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami membawa Tuhan hati kami dan ucapan syukur kami Tuhan kepada Tuhan. Bila pujian yang penyembahan yang akan kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, kami percaya Tuhan akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan akan menghibur kami, Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami Tuhan. Berikan kami iman yang teguh Tuhan. Berikan kami Tuhan roh pujian penyembahan Tuhan. Memiliki gaya hidup Tuhan untuk mencintai Engkau lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan ketemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang baik Tuhan di dalam sekitar kami ya Bapa. Sehingga kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan apakah hidup kami untuk menjadi Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Di mana Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan, mereka akan menjumpai Tuhan dengan orang-orang yang baik Tuhan. Dan mereka akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tempat ini Tuhan akan dipenuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menggelarkan hatiku. El Shaddai, El Shaddai.
Shikila barata kala barata kala bashi. Shakala la 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 barata kala bashikila bu. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Engkau yang layak Tuhan kami puji ya Bapa. Engkaulah yang kami Tuhan sembah Tuhan sampai Kau datang yang kedua kali ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bisa ada Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sungguh rindu mengalami Tuhan setiap kami Tuhan pembaharuan Tuhan. Sebelum Kau datang yang kedua kalinya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memateraikan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari melompat untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan telah memberikan sukacita, damai sejahtera yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan sama kanan kiri, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Dengarkanlah suara nafas di semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafas memanggil semua umatnya, Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi banyak. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Masih semangat untuk menyembah Tuhan? Amin. Biarlah Pentakosta ketiga akan dicurahkan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama katakan Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala.
kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shikila barata kalaba syakala takalaba. Terima kasih ya Bapa, Kau mengasihi kami, Kau memberikan terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan kami memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Kami begitu cinta kepada Tuhan. Biarlah nyanyian yang akan kami nyanyikan benar-benar dari isi hati kami. Kami katakan kami mau cinta kepada Tuhan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah.
hatiku, Di dalam hadirat Tuhan, dengan saya mengundang kita semuanya untuk bangkit segenap berdiri bersama-sama. hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Tapi sungguh-sungguh lagi katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Mari kita sembah Dia. Kiarata karara basti kirala basyikur ya la barata karara basyakara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Orara kirana ser kirana basyikira la bayara la basyikira la basy. Dimata karana mata karala basyikira la bayara la basyikira la. Harara la basyikira la basyikira la basy. Jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Orata kana masti kirala basyakara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Irata karara basikira la basyakara la bayara la bayara. Jesus, 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 Jesus. Orata karara basyakara la bayara la bayara la bayara la bayara. Orara basikira la basyakira la basyakara. Himata karara basikira la basyakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu menyayangi kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami boleh ada di gerejamu sekarang ini. Karena Engkau ingin memberkati kami. Roh Kudus ajarkan kami. Roh Kudus buat kami mengerti. Roh Kudus jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman. Berikan hamba-Mu perkataan yang sederhana, tapi penuh dengan kuasa sorga. Sehingga pada saat isi hati Tuhan disampaikan, umat-Mu diperbaharui. Umat-Mu mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Bahkan kami percaya, umat-Mu akhirnya akan diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengar isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, amin. Puji Tuhan. Banyak jemaat yang sedang keluar kota, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan jemaat-jemaat yang setia. Terkadang dalam hidup ini kita ingin melakukan yang terbaik. Terbaik buat keluarga, terbaik buat pasangan kita, terbaik buat anak-anak kita. Dan salah satu yang dapat kita lakukan adalah memberikan pengenalan sejak dini pada anak-anak kita, yaitu dengan mengantar anak kita ke sekolah minggu. Tetapi pola pikir dari seorang anak itu berbeda dan belum tentu seirama dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Ketika guru sekolah minggu mengajarkan penciptaan Adam dan Hawa, seorang anak menangkap satu pemikiran yang berbeda.
Dia merasakan sakit nyeri pada tulang rusuknya. Dan dia bilang sama guru sekolah minggunya, "Kakak, saya tulang rusuknya nyeri. Sepertinya saya mau dapat istri." Karena baru mendengar kisah Adam dan Hawa. Ya, bahkan ketika satu waktu yang lain, guru sekolah minggu sedang menceritakan tentang Salomo yang begitu punya hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan tidak ada orang sebelum dan sesudah Salomo. Seorang anak sekolah minggu yang lain juga menangkap yang berbeda. Kenapa? Karena ketika guru sekolah minggunya bertanya, "Ada yang tahu alasan apa Salomo memiliki hikmat yang lebih dibanding yang lain?" Lalu tiba-tiba ada seorang anak yang angkat tangan dan dia berkata, "Saya tahu, Kak." "Ya, kamu kenapa?" Lalu dia bilang, "Karena Salomo dapat nasihat dari istri yang banyak." Jadi penangkapan mereka berbeda dengan apa yang diajarkan. Kita berpikir itu yang terbaik, ternyata masih ada yang terbaik. Yaitu teladan dari orang tua di rumahnya masing-masing. Dan bahkan ketika kita lemas, fisik kita merasa lemas, bukan lemah, lemas. Kalau lemah itu lebih ke mental, lebih ke lebih ke spiritual. Tapi kalau lemas itu lebih ke fisik. Pada saat badan kita merasa lemas, lalu kita pikir yang terbaik adalah beristirahat dan minum vitamin. Padahal belum tentu itu yang terbaik juga. Terkadang kita harus memastikan kita memiliki gejala lemas itu, jangan-jangan ada virus di tubuh kita dan perlu antibiotik. Ya, jadi yang kita pikir terbaik, belum tentu terbaik. Apalagi setelah makan, biasanya kita harus minum. Kalau makan nggak minum, masalah juga. Gitu ya. Tetapi belum tentu apa yang kita minum terbaik buat kesehatan kita. Contohnya, baru makan makanan yang berlemak, kita makannya Coca-Cola dingin, minumnya Coca-Cola dingin. Artinya lemak-lemak itu tidak terlarut dengan baik, tetapi justru menggumpal di bagian tubuh kita. Saya juga pernah berpikir ada sesuatu yang terbaik, ternyata belum tentu itu baik. Istri saya paling sibuk kalau lihat saya rambutnya panjang. Ya, makanya sekarang dia batuk-batuk. Jadi dia bilang begini, "Kalau saya rambut panjang kelihatannya tua." Jadi dia selalu ingin melihat saya muda terus. Saya justru senang dianggap tua. Saya senang sekali dianggap tua. Jadi dia bilang, "Cukur Pi, biar kelihatan nggak stres, nggak kelihatannya lebih cerah, lebih muda." Saya pernah mengalami ini pada saat saya cukur rambut. Saya pikir cukur rambut itu ternyata baik. Tapi saya pernah ngalami, habis cukur rambut, malamnya saya demam, besokannya saya kena cacar. Rupanya pisau cukurnya itu menularkan virus. Saya pernah terjadi juga seperti itu. Jadi yang kita anggap baik, belum tentu yang terbaik bagi kita. Bahkan yang kita dan teman kita anggap itu terbaik, belum tentu terbaik bagi orang lain. Dan bahkan apa yang terbaik menurut kita semua, belum tentu terbaik menurut Tuhan. Jadi hari ini kita punya tema khotbah yang diberikan oleh Roh Kudus, yang terbaik di dalam Tuhan. Yang mau mendengarkan firman katakan amin. Ya. Kita akan belajar dari kisah Yusuf. Saya tanya sama Tuhan, sebenarnya ada banyak ya. Ada kisah Ayub, ada kisah Rut, ada kisah Daud, dan tiba-tiba Tuhan bawa saya untuk membawakan kisah Yusuf. Karena kontras sekali kisah Yusuf. Ada seorang anak yang disayang, sangat disayang sama papahnya, karena anak ini lahir dari perempuan yang dicintai. Kita tahu Yusuf itu punya papa namanya Yakub. Dia sebenarnya cinta sama Rahel. Tetapi karena satu dan lain hal, di zaman dulu itu kan pakai cadar.
Kalau perempuan belum menikah, ya, itu pakai cadar. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian punya kesempatan ke Mesir, di Mesir itu kalau perempuan pakai cadar berarti belum menikah. Tapi kalau sudah lepas cadar berarti sudah menikah. Itu kalau di Mesir. Jadi ceritanya waktu itu Yakub lari dari Esau karena mau dibunuh, karena dia ambil hak sulungannya. Dia bekerja dengan Laban. Waktu di Laban dia jatuh cinta dengan Rahel. Tetapi orang tua Rahel bilang, kamu bekerja dulu 7 tahun, baru bisa dapat Rahel. Dia bekerja keras 7 tahun, tetapi ketika dia sudah selesai dan dia mau menikah dengan Rahel, ternyata begitu dia buka mata setelah malam pertama pengantinnya, ternyata itu Lea, bukan Rahel. Jadi Rahel punya kakak namanya Lea. Karena kenapa dia tidak bisa melihat itu calon pengantinnya, itu adalah wanita kesukaannya, karena pakai cadar. Dan pesta di Yahudi sana, pesta orang Yahudi, mereka biasanya merayakan besar-besaran dengan anggur. Dan saya percaya pada saat itu, apapun yang Tuhan izinkan, dia terkejut bahwa ketika pagi matahari bersinar, dia lihat, wow, ini bukan Rahel, ternyata Lea. Dia kaget, dia merasa ditipu, karena Yakub artinya penipu. Dia pernah menipu Esau, dia pernah menipu bapaknya, dan apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Akhirnya dia ditipu sama mertuanya. Ya. Jadi Alkisah karena cintanya begitu besar kepada Rahel, dia bekerja lagi 7 tahun. Dan akhirnya dia dapat 2 istri. Kakak adik yaitu Lea dan Rahel. Nah, Alkisah Rahel punya anak. Rahel mandul. Ya, jadi anaknya dari Lea, Bilha, dan Zilpa. Itu Bilha dan Zilpa itu budak-budaknya. Salah satu budaknya itu budak Rahel, salah satu lagi budaknya budak Lea. Sampai akhirnya Tuhan ingat akan permintaan Rahel dan kandungannya dibuka. Waktu Rahel mengandung anak pertamanya yaitu Yusuf. Makanya Yusuf sangat disayang sama Yakub dari istri yang dicintai. Baru setelah itu lahirlah Ben-Oni atau disebut Benyamin, adiknya Yusuf. Tapi Yusuf paling disayang. Kita buka ayatnya, Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf ini anak emasnya Yakub, yang akhirnya berganti nama dengan Israel. Nah, Yusuf ini unik. Dia suka bermimpi. Dia sangat disayang dan dia suka bermimpi. Dia suka bermimpi, salah satu mimpinya adalah bahwa dia bermimpi, dia punya berkas gandum, dia punya seberkas gandum, semua kakak-kakaknya punya seberkas gandum. Tetapi berkas gandum yang lain menyembah berkas gandumnya Yusuf. Itu mimpi pertama Yusuf. Mimpi kedua Yusuf, dia melihat bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Dan saudara-saudaranya merasa bahwa, oh kamu mengartikan mimpi itu bahwa kami harus menyembah engkau. Jadi saudara-saudara tidak suka dengan Yusuf. Pertama karena dia disayang bapaknya. Kedua, dia punya mimpi yang seakan-akan terkesan merendahkan kakak-kakak. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya punya siasat buruk, punya rencana negatif, yaitu ingin membunuh Yusuf pada awal. Tetapi karena pertolongan seorang kakak yang namanya Ruben, akhirnya Yusuf tidak terbunuh. Tapi Yusuf dijual. Kita lihat kisahnya di Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Ayatnya 23 dan 24. Pasalnya sama. Ya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur
sumur itu kosong, tidak berair. Bayangkan ya, seorang anak yang disayang, yang imut-imut, yang dimanja sama bapaknya, pakai jubah yang indah, jubahnya dilepas, lalu dilempar ke sumur kosong. Berarti saya percaya kalau dia dilempar ke sumur kosong pasti ada luka-luka. Sumur itu, nggak mungkin sumur itu pendek, namanya sumur pasti agak dalam. Dia dilempar ke situ, dia dalam ketakutan, dia dalam kesedihan, dia dalam tangisan, dia dalam keperihan, luka-luka fisik dan luka-luka mental ya, karena yang membuang dia ke sumur itu adalah saudara-saudaranya, saudara kandung, bukan orang lain. Jadi dia mungkin mengalami satu trauma yang besar. Kalau sekarang sudah masuk KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu, tapi zaman dulu kan nggak ada KPAI, tapi adanya KPAI, Komisi Perlindungan Allah Ilahi, hanya itu. Jadi ya Allah yang membela dia. Dan pada saat dia mau dibunuh, Ruben membela. Jangan dibunuh, ini sedarah sama kita. Ini darah daging kita juga. Jangan. Apa yang terjadi? Tuhan taruhkan sesuatu kepada Ruben untuk akhirnya memberikan saran kepada saudara-saudara untuk menjual daripada membunuh. Coba lihat ayat 28. Ayat 28. Dikatakan ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Budak pada saat itu, kalau kita belajar historinya, budak itu tidak pakai kasut. Kasut itu sandal ya, kalau bahasa umumnya sandal. Mereka nggak pakai kasut dan mereka cuma pakai, mohon maaf, pakaian dalam aja. Dan mereka diikat tangannya, mereka suruh jalan. Itu budak zaman dulu. Coba sekarang bayangkan Yusuf yang masih kecil pada saat itu diperlakukan seperti itu sebelumnya, sesaat sebelumnya dia adalah anak yang disayang Bapak. Tapi sesaat kemudian dia menjadi budak yang tidak berharga dalam kondisi yang lemah seorang anak kecil. Itu bagi saya, kalau saya jadi dia, saya membayangkan saya jadi dia, saya belum tentu kuat. Tetapi dalam keterbatasan dan kondisi keadaan yang memang dia tidak bisa lakukan apa-apa, karena dia masih kecil, dia hanya bisa mengikuti kondisi itu. Lalu akhirnya dia sampai ke Mesir dan dipertemukan dengan Potifar. Jadi saudagar-saudagar ini menjual Yusuf kepada Potifar. Dan saya percaya lagi-lagi itu rencana Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan berotoritas terhadap kehidupan orang percaya. Yang mau katakan yes. Saya percaya itu. Jadi dia bertemu dengan Tuan Potifar. Dan dia bekerja di sana. Dalam keterpurukannya, dalam kesedihannya, dalam kondisi yang membuat dia terluka karena dia tertolak oleh saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dalam kondisi dia masih kecil, dia lemah, dia tidak kuat, dia tidak bisa apa-apa. Tapi Yusuf tetap cinta Tuhan. Tahu dari mana? Manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat dengan hati. Saya percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya percaya hati Yusuf itu mungkin berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan membela dia. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan buat dia di Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Ketika Yusuf bekerja menjadi budak, apa yang dilakukan Tuhan? Coba perhatikan di sini. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi, karena Yusuf tetap cinta Yesus, Yusuf minta tolong kepada Yesus, Yusuf tidak meninggalkan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan, Tuhan tetap menyertai Yusuf.
Sehingga Tuhan mendapat kasih tuannya. Bahkan dalam kemalangannya, dalam kesengsaraannya, dalam masalahnya. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan di sini, bahwa Yusuf bukan hanya mendapat promosi, tapi Yusuf juga menjadi saksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena posisinya di Mesir. Di Mesir tidak ada orang yang percaya kepada Allah Israel. Tapi karena dia melihat Tuhannya Yusuf, yaitu Allah Israel, maka Potifar melihat bahwa ada Tuhan Israel yang menyertai Yusuf. Terkadang kita punya masalah. Terkadang kita ditinggalkan saudara. Terkadang kita merasa bahwa kita sendirian dalam satu kesusahan. Tidak ada yang tolong kita, tidak ada yang bantu kita. Tapi ketika kita setia dengan Tuhan, Tuhan akan berlaku setia seperti itu. Dia tidak hanya promosikan kita dalam masa-masa kesulitan kita, tapi dia juga akan pakai kita menjadi alatnya untuk menjadi saksi yang hidup bagi hormat dan kemuliaan Dia. Ini satu hal yang kita bisa belajar dari Yusuf. Kita lanjutkan ceritanya. Tapi tidak sampai di situ. Kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, integritas Yusuf kepada Tuhan, tentunya akan terbukti jika teruji. Bagaimana kita bisa mengatakan cinta Yesus, tapi tidak pernah ada ujian yang membuktikan bahwa kita benar-benar cinta Yesus. Kalau kita mengatakan kita cinta Yesus, dan sudah teruji dan terbukti, itu berarti benar-benar 100% murni kita cinta Yesus. Tentunya harus ada ujian. Dan ujian ini datang dari tante Potifar, istrinya Potifar. Yunus dalam waktu berjalan, dia semakin bertumbuh dewasa, dan rupanya dia ini ganteng. Ganteng, tahu ganteng ya? Bahasa ganteng ya. Ganteng itu kan lebih umum dimengerti. Ganteng. Jadi, si tante Potifar ini, istrinya Potifar ini, tergoda. Lalu dia mulai menggoda. Orang kalau sudah tergoda mulai menggoda. Kita lihat ayatnya ya. Di ayat 7. Kejadian 39 tapi ayatnya 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf tetap setia. Kita lihat ayat berikutnya di 8 dan 9. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat selanjutnya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istri. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pertanyaan saya sekarang, pada saat Yusuf berkata-kata seperti ini, apakah Allah hadir dalam dimensi nyata? Apakah Allah terlihat dalam realita? Allah adalah roh. Allah tidak terlihat. Tapi kenapa Yusuf berkata bahwa kalau dia lakukan ini, dia melakukan dosa terhadap Allah. Padahal Allah tidak terlihat. Allah pada saat itu dan sampai hari ini bukan merupakan dimensi yang bisa diukur secara saintis. Karena Yusuf percaya dan yakin mata Allah tertuju sama dia. Sama seperti kita. Dalam kesusahan kita, dalam godaan yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kita harus belajar dari Yusuf. Sekalipun terlihat bahwa hanya berduaan dengan tante Potifar, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan melihat. Yusuf percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dia. Yusuf terlalu yakin bahwa Tuhan sayang sama dia.
Dan karena kasih yang begitu besar terhadap Yusuf, dia tidak mau melukai hati Tuhan. Dia tidak mau melakukan kejahatan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Makanya dia tidak mau terjebak dengan rayuan si tante Potifar. Dan biasanya nih, kalau orang setia sama Tuhan, nggak nyimpang ke kiri, nggak nyimpang ke kanan, biasanya iblis sibuk. Iblis pasti sibuk. Kenapa? Karena dia mau buat kita jatuh dalam dosa. Dia mau buat kita terpisah dari kasih Allah. Dia mau buat kita tidak selamat. Karena upah dosa adalah maut. Sibuk, dia pasti sibuk. Makanya kita lihat ayatnya ya, yang berikutnya di ayat 10. Ini iblis sibuk. Perhatikan di sini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Coba perhatikan di sini. Setiap hari tante Potifar bilang ini, Yusuf ganteng, sini dong. Tiap hari loh. Besokannya ketemu gitu lagi. Dia pakai minyak wangi X itu yang apa tuh? Yang wanginya menyerap. Langsung dia bilang, Yusuf sini dong. Tiap hari. Coba kalau kalian tiap hari digodain. Ya kan? Hari pertama, darah Yesus. Hari kedua, dipatahkan nama Tuhan Yesus. Hari ketiga, tukaran handphone. Enggak ada di sini. Puji Tuhan, enggak ada di sini nama Tuhan Yesus. Enggak ada di sini. Jadi, Yusuf dari hari ke hari. Terkadang lagi tanggal tua, ya kan? Kita pergi ke mall. Kalau di mall enak kan? Ada lagu-lagunya kan? Lagunya bikin tenang, instrumen gitu ya. Atau lagu-lagu yang apa sih, yang menyejukkan hati gitu ya. Kalau ke mall biasanya gitu, coba perhatiin. Ke mall jarang sepi, biasanya ada lagu-lagu. Itu sebenarnya ada spiritnya. Oke lah, hari ini tanggal tua nggak belanja. Besok tanggal tua nggak belanja. Begitu suami dapat kantau, mah ini ada rezeki sedikit, ada berkat dari Tuhan. Nah ini yang kemarin saya mau beli, belum beli ini. Karena ada spiritnya. Di mall itu lagu-lagu itu kalau diartikan dalam dunia roh itu beda. Dia bilang gini, belanja gitu ya. Disuruh belanja nanti semua itu. Jadi harus hati-hati kalau ke mall. Kalau bisa pakai earphone aja. Lagunya lagu-lagu rohani. Oke, lanjut ya. Jadi Yusuf tetap setia. Tapi kesetiaannya harus diuji sehingga dia dapat fitnah dari istri Potifar. Singkat cerita, istri Potifar bilang sama suaminya ketika pulang. Karena si Yusuf pada satu saat dijebak, tapi dia tidak mau, tertinggallah jubahnya, bajunya. Ya. Lalu tante Potifar, istri Potifar gitu ya, saya suka ngomong tante Potifar. Istri Potifar bilang, ini budak Ibrani yang kamu bawa, ingin melakukan yang tidak baik sama aku. Dia bilang sama Potifar. Potifar marah dan akhirnya memasukkan Yusuf ke penjara. Itu ujian untuk kesetiaan seseorang yang cinta Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan tuh yang begitu. Kita merasa udah melakukan benar kok masih dihukum. Seakan-akan kok kita dianiaya. Tuhan Yesus nggak berdosa tapi disalib kan? Jadi kalau kita merasakan penganiayaan dalam kebenaran, berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya dalam kebenaran. Karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Tapi jangan sampai kita dianiaya dari ketidakbenaran. Kalau tidak benar dianiaya itu namanya hukuman. Ya. Tapi kalau kita teraniaya karena kebenaran, itu berarti kasih karunia Allah. Dan kita memberikan kasih karunia kepada Allah. Dulu kita pernah belajar ayat ini. Jadi Yusuf tidak merasa sedih, Yusuf tidak merasa kecewa, dia mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Akhirnya dia masuk penjara, tapi lagi-lagi karena dia sayang Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Apa yang Tuhan lakukan? Coba lihat di ayat 21-nya. Kejadian 39 tapi ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Anak-anak Tuhan yang setia, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, Tuhan pasti promosikan kita.
Yang kuat dong ngomongnya. Yang mau katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Gitu ya. Jadi nggak usah kita khawatir, nggak usah kita takut. Proses demi proses Tuhan izinkan pasti ada tujuannya. Nanti kita tahu apa tujuannya. Kita lanjut ya. Sampai akhirnya di penjara Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti. Mereka berdua di penjara sama Raja Firaun. Bermimpi, gitu ya, bermimpi dan ketemu sama Yusuf. Nah, Yusuf artikan mimpi itu bahwa juru minum dia akan dikembalikan ke posisinya 3 hari kemudian. Juru roti 3 hari kemudian dia akan digantung sama raja. Benar, ketika dikeluarkan diadili 3 hari kemudian juru rotinya digantung oleh raja, dihukum mati. Juru minum dikembalikan ke posisinya sesuai dengan arti mimpi Yusuf. Alkisah, satu saat Raja Firaun yang bermimpi. Dan mimpi itu menggelisahkan. Ada mimpi yang bunga tidur, ada yang mimpi karena kecapean, karena stres, ya kan? Misalnya nih, hari ini disuruh kejar target. Mimpinya naik motor ke tempat-tempat minta kejar target. Ayo dong order. Bawa mimpi. Saya pernah tuh, karena saya pernah disuruh mengerjakan satu permasalahan tentang jaringan, ya, jaringan komputer, dan itu tidak bisa selesai karena tidak mudah. Apa yang terjadi dalam mimpi? Saya lagi tarik kabel. Itu gara-gara terlalu terpikir gitu. Jadi mimpi itu bisa bunga tidur, ya, bisa karena kesibukan, kata pengkhotbah, karena kegiatan, ya, ada di pengkhotbah. Tapi bisa juga Tuhan sedang berbicara sama kita. Makanya ada di Yoel kan, tentang penglihatan melalui mimpi. Jadi Alkisah Firaun bermimpi, dan mimpi itu menggelisahkan dia. Tapi orang-orang bijak di istananya, orang-orang pintar di istananya nggak ada yang bisa jawab. Kayaknya waktu dia jawab itu nggak ngena di hatinya, nggak pas lah, nggak klik. Tiba-tiba si juru minum ingat sama si Yusuf yang di penjara. Dia bilang ini, raja. Waktu saya di penjara, saya ketemu sama satu orang Ibrani namanya Yusuf. Dia bisa artikan mimpi saya tepat seperti apa yang diartikan. Bahkan juru roti juga tepat sampai akhirnya dihukum mati. Jadi raja bilang, kalau gitu panggil orang itu. Akhirnya Yusuf dimandikan, dikasih pakaian yang bagus dan menghadap raja. Ketika dia menghadap Raja Firaun, dia artikan mimpi Raja Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Dan itu rupanya klik dengan raja. Dan saya percaya itu juga Tuhan izinkan. Apa yang terjadi? Yusuf dikasih otoritas. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun yang punya kuasa mengatur semuanya. Jadi semua orang di 7 tahun pertama itu semuanya dikumpulin panennya, dibikin lumbung-lumbung banyak sekali untuk mempersiapkan 7 tahun kelaparan berikutnya dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Dan benar saja, setelah 7 tahun kelimpahan terjadi 7 tahun kelaparan. Dan itu melanda dunia. Tapi hanya Mesir yang punya cadangan makanan pada saat itu karena hikmat Tuhan untuk Yusuf. Dan kejadian 7 tahun kelaparan menyebabkan Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudara tidak mengenal Yusuf. Kenapa? Kalau kita nonton di film-film sejarah, orang-orang Mesir itu kalau pejabat-pejabat tingginya dikasih aksesoris apa itu? Kayak coretan-coretan gitulah. Mungkin Yusuf didandani sedemikian rupa sehingga tidak terlihat lagi sebagai orang Ibrani. Tapi seakan-akan seperti orang Mesir. Sehingga saudara-saudaranya, kakak-kakaknya datang, ketika mau beli makanan, dia tidak mengenali bahwa itu Yusuf. Saudaranya yang mereka buang. Ceritanya begitu. Akhirnya cerita berlanjut dan Yusuf membuka jati dirinya di depan saudara-saudaranya. Dan singkat cerita,
Dia berbicara sama Firaun, membawa keluarganya untuk ke Mesir. Jadi dia bawa Yakub ayahnya dan juga saudara-saudara yang lain ke hadapan Raja Firaun, dan Raja Firaun menghadiahkan tanah Goshen. Tanah Goshen di Mesir. Itulah kisah di mana bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, bisa selamat dari kelaparan dan menempati Mesir itu karena Yusuf. Karena Yusuf. Kalau tidak ada Yusuf, saya kira bangsa Israel yang sudah dipilih Allah tidak akan eksis, tidak akan ada. Tapi Tuhan izinkan kejadian ini untuk supaya bangsa ini tetap ada. Karena bangsa ini adalah pilihan Allah. Saya mau katakan begini, kalau kita semua sudah dipilih Allah, tidak ada yang bisa merampas kita dari Allah. Karena Allah akan bekerja dengan caranya, supaya kita tetap termaterai menjadi anak-anak. Tapi tetap butuh respon. Tetap butuh respon. Ingat, keselamatan ada dua pihak, yaitu dari Allah dan juga dari kita manusia. Nah, sampai akhirnya Yakub meninggal setelah di tanah Goshen. Ya, Yakub meninggal, kakak-kakaknya mulai ketakutan. Waduh, papa kita sudah meninggal nih. Jangan-jangan Yusuf dendam nih sama kita. Kalau kemarin Yusuf oke-oke aja mungkin memandang papa, masih ada papa. Masih ada Yakub bapaknya. Mungkin Yusuf segan untuk ribut dengan saudaranya karena masih ada papa. Sekarang papa udah gak ada nih. Jangan-jangan Yusuf marah sama kita. Lalu akhirnya saudara-saudara bersepakat dan bertemu dengan Yusuf setelah papanya meninggal menghadap Yusuf. Mereka menggunakan kata-kata hikmat. Perhatikan di sini. Kita buka Kejadian 50 ayat 15. Kejadian 50 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat selanjutnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Lanjut. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Saudara-saudaranya takut karena pernah melakukan hal yang tidak baik. Lalu mereka mulai menciptakan skenario. Udahlah, kita merendahkan diri saja di hadapan adik kita. Kita katakan saja kita mau jadi budaknya, memang kita salah kok. Supaya mereka tidak dihukum. Kalau kita lihat, wajar sih mereka takut. Karena tindakan mereka terlalu jahat. Mereka buang seorang anak kecil, adiknya sendiri, ke dalam sumur kering. Jubahnya diambil, lalu disiram sama darah binatang. Jubahnya dibawa ke bapaknya, dia bilang, bapak periksa jubah ini, benar nggak nih jubahnya Yusuf? Pada saat itu ya. Dan ketika bapaknya periksa, wah berarti anakku sudah diterkam binatang buas. Berarti kakak-kakaknya pada saat itu juga berdusta, berbohong. Menciptakan satu cerita dusta. Dia sudah jahat dengan adiknya, dan juga dia berdusta dengan bapaknya, orang tuanya sendiri. Dosa itu cukup besar. Tentunya ada ketakutan. Dan kalaupun ada kebencian secara manusia, itu juga mungkin. Tapi pada saat itu Yusuf tidak diceritakan marah. Kalau saya lihat, dia tidak bisa apa-apa, mau marah bagaimana, dia masih kecil, dikepung sama saudara-saudaranya yang lebih besar, kakak-kakaknya. Dalam kelemahan dia, masa kecilnya dia, saya kira kalau saya jadi dia,
Saya tidak bisa marah, saya lebih takut dan sedih dibandingkan marah. Kalau kita ada di kondisi seperti itu, bagaimana kita mau marah? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lah, kalau kita lagi dikeroyok sama orang banyak. Yang keroyok orangnya besar-besar, badannya besar-besar. Lah kita mau marah gimana? Yang ada takut. Ya kan? Benar nggak? Kalau kita ngelihat orang, ini patahan nama Tuhan Yesus lah ya, patahan nama Tuhan Yesus. Misalnya nih kita berhadapan dengan musuh kita, lawan kita, tapi yang besar-besar, banyak lagi. Ya mungkin satu, temannya banyak. Gitu. Temannya banyak, besar-besar juga gitu. Kita mau marah? Mana mungkin marah lah, orang dia besar-besar, kita harus berhikmat lah. Oh ini gimana caranya supaya kita escape gitu ya. Nggak mungkin kita marah. Begitupun Yusuf pada saat itu, dia tidak mungkin marah, tapi dia takut, sedih. Dia gemetar. Ada kecewa juga gitu. Aduh kok abang-abang saya kok jahat ya, saudara-saudara saya jahat. Tapi dalam ketakutan itu bisa jadi setelah dia dipromosikan Tuhan. Kadang-kadang kan gitu ya, iblis mengingatkan masa lalu. Dulu kan kamu kan jahatin sama dia. Gitu ya, pada saat kita sudah di atas gitu, biasanya iblis mulai main-main tuh. Iblis mulai manas-manasin, ngompor-ngomporin gitu. Makanya iblis itu dia sibuk dia kalau kita nggak berbuat jahat. Dia berusaha berbuat jahat. Bisa jadi si Yusuf pada saat itu merasa, iya ya, dulu mereka jahat loh sama saya. Tapi ternyata apa yang Yusuf lakukan di luar nalar manusia secara umum. Kita lihat apa yang dilakukan Yusuf. Ayat 19, lanjut. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Kalau dulu Yusuf takut, sekarang saudara-saudaranya takut. Gantian. Pada saat Yusuf takut, mungkin Allah berkata kepada Yusuf, Yusuf jangan takut. Akulah yang akan menjaga kamu. Tapi sekarang pada saat saudara-saudara takut, Yusuf bilang, jangan takut. Ternyata Yusuf yang kecil, yang dulu lemah, yang penuh dengan ketakutan karena proses, dia sekarang jadi kuat. Proses dari Tuhan menjadikan kita kuat. Kelihatannya tidak baik kan? Ya dong, Yusuf yang tadinya enak-enak di rumah, tiba-tiba dibuang, dijadiin budak, kelihatannya nggak enak loh. Jadi budak loh, kecil-kecil jadi budak loh. Ibaratnya masih kecil jadi pembantu loh gitu ibaratnya. Asisten rumah tangga bahasa elitnya. Ya dong, orangnya kerja bagian apa? Kalau dulu kan zaman kita dulu pembantu. Oh. Kalau sekarang kan enggak, asisten rumah tangga. Oh iya. Lebih enak didengar. Nah, Yusuf itu pernah mengalami masa susah. Instan loh, sesaat. Tadinya happy, langsung terjun. Ini proses. Waktu demi waktu berjalan. Tapi rupanya proses yang izinkan, dia jadi kuat. Sekarang dia bilang sama saudara-saudara, jangan takut. Wow. Lalu lanjut di ayat berikutnya, di ayat 20. Lalu Yusuf melanjutkan bilang begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kondisi yang Tuhan izinkan. Ketika kita di dalam Tuhan, mungkin kita melihat tidak baik. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, apa yang tidak baik menurut kita, itu yang terbaik menurut Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, ada rancangan yang kita nggak pernah tahu. Kenapa kita diizinkan masuk dalam proses? Karena kita diproses supaya kita siap menerima yang terbaik. Kalau kita nggak siap, kita bisa getar lututnya. Sekarang saya tanya, kalian mau terima emas batangan yang beratnya 5 kilo? Atau yang 50 kilo? Jangan malu, gak usah malu-malu. Nah, ini kan rumah Tuhan. Gimana? Kalian lebih suka terima emas batangan yang 5 kilo atau 50 kilo?
Kuat nggak angkat beras 50 kilo? Oh, kalau emas kuat, kalau beras capek. Ini Tuhan izinkan proses ini supaya kita kuat, otot-ototnya kuat. Ketika kita menerima berkat emas batangan 50 kilo. Ada hadiah dari Tuhan yang terbaik. Tuhan itu sumber berkat. Dia bisa kasih berkat yang terbaik, bahkan terbesar dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan bisa berikan. Tetapi kita siap nggak? Bilangnya siap, begitu dikasih getar-getar. Ngambek. Oh Tuhan, baru dalam proses gitu. Oh Tuhan, itu aja diambil hati. Ngambek. Marah. Udah gak zamannya ngambek sekarang. Kita harus dewasa, kita harus kuat. Kenapa? Karena berkat Tuhan tuh pasti besar. Ya, berkat Tuhan bukan kaleng-kaleng. Gak ada tuh berkat Tuhan kaleng-kaleng. Katakan kiri kanan, berkat Tuhan bukan kaleng-kaleng. Ya, berkat Tuhan tuh besar. Ya. Jadi kita harus siapkan otot-otot rohani kita. Supaya kita siap menerimanya. Seperti Yusuf yang tadinya lemah, yang tadinya nangis, takut, kecewa gitu ya. Kecewa bukan sama Tuhan, kecewa sama saudara-saudaranya. Tapi sekarang dia kuat. Dia kuat. Dan bahkan rohaninya juga kuat. Dia gak sombong. Dia gak sombong. Dia bilang, ayat selanjutnya, dikatakan begini. Jadi janganlah takut. Dia ulang lagi tuh. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perkataan lagi, minggu kemarin kita belajar jaga perkataan kita. Yusuf ini bukan hanya mengampuni. Yusuf mengasihi dan memberkati. Dia sudah siap menerima berkat dari Tuhan. Sangat amat siap. Dia menjadi saluran berkat Tuhan yang hidup. Ingat, anak-anak Tuhan dimateraikan mendapat berkat Abraham. Apa itu berkat Abraham? Diberkati untuk memberkati. Jadi kalau dalam proses, jangan cengeng. Kalau dalam proses, jangan ngambek. Ya. Tapi dalam proses, justru kita harus berlatih. Supaya kita kuat otot rohaninya. Begitu berkat dikasih Tuhan dari sorga, boom, kita kuat. Kita siap. Dan ingat, segala sesuatu dalam Tuhan yang kelihatannya tidak baik, itu pasti yang terbaik. Ya, hari ini kita belajar 3 hal dari khotbah kita yang disampaikan Roh Kudus buat kita, artinya buat saya dan saudara. 3 hal ini amat penting. Pertama, Tuhan setia kepada yang setia. Amin. Kita buka ayatnya, Mazmur 18 ayat 26. Yang pertama ya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Amin. Katakan kiri kanan, setia sama Tuhan. Percayalah ketika kita setia, dalam kondisi apapun Tuhan hadir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tapi ingat, kita harus setia. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita nggak ngerti kapan. Kita nggak ngerti. Aduh Tuhan, kok saya doa udah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, kok belum kejawab-jawab. Tapi sebenarnya sudah terjawab. Kenapa? Karena biasanya manusia mengukur doa, jawaban doa berdasarkan apa yang didoakan. Tapi Tuhan memberikan jawaban doa melebihi apa yang kita doakan. Terkadang kita nggak ngerti ukuran kita bilang, aduh kok ini belum kejawab, ini kok belum kejawab. Misal, Bapak, hamba sedang mencari tulang rusuk hamba. Hamba temukan 1 orang putri Sion yang begitu cantik, takut akan Tuhan. Bolehkah dia menjadi pendamping hamba di dalam Tuhan? Tapi ternyata doa berapa tahun gak dijawab. Dan akhirnya yang dijawab dapat undangan. Bahwa
wanita idaman kita ternyata sudah memilih yang lain. Lalu kita mulai bersedih. Aduh, saya ini pendoa syafaat. Naik menara doa 7 kali 24 jam. Berarti dia tidur seperti Samuel di bait Allah. Tapi kok gak ada jawaban doa, kata dia. Dia mulai menangis, mulai bersedih, dan tiba-tiba ada suara lembut berkata sama dia, "Nah, pasanganmu sudah kau temukan dari dulu, tapi kamu tidak pernah merespon." Gak taunya pasangannya temen naik menara doa yang sudah lama. Sama-sama menunggu. Itu ada kejadian-kejadian kayak gitu. Makanya ketika kita berdoa, seakan-akan Tuhan gak jawab doa kita, karena ukurannya ukuran kita. Tapi sebenarnya Tuhan tahu mana yang terbaik buat jawaban doa kita. Melebihi apa yang kita butuhkan. Ingat, Tuhan melihat dengan hati. Manusia gak bisa lihat dengan hati. Ya? Jadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayatnya kita buka Yakobus 5, ayat 7 dan 8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Karena pada saatnya nanti, seperti petani yang bersabar dengan musim semi dan musim menuai, percayalah, pada saat Tuhan datang, kita semua bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama, Tuhan setia kepada yang setia. Kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang ketiga, 3M. Apa 3M? Kita double tick. 3M adalah mengampuni, mengasihi, memberkati. Kita belajar mengampuni. Banyak orang yang berlaku jahat sama kita, salah paham sama kita, tapi tetap kita doakan mereka. Ingat, ketika kita mengampuni, dosa kita juga diampuni. Dan kita juga harus mengasihi. Mengasihi bukan selalu dengan hal-hal yang harus terlihat nyata. Mengasihi bisa dilakukan dengan cara berdoa, dengan cara menasehati, dan memberkati juga banyak caranya. Tapi usahakan bahwa ketika kita memberkati, jangan ada embel-embel. Berkati dengan tulus. Jangan berharap ada kembalian seperti orang transaksi. Saya beli coklat, kembaliannya mana? Anggap aja ketika kita memberkati, kita bayar dengan uang pas. Tidak ada kembalian. Kita berikan satu barang, tapi kita jangan mengharapkan sesuatu ke depannya. Dia kan hutang budi sama saya. Dulu saya lakukan ini loh. Dulu saya lakukan itu loh. Padahal dia lupa. Dia juga pernah banyak berhutang budi dengan orang lain. Jangan. Ukuran itu bisa dipakai ukuran kembali buat kita. Berikan yang terbaik buat orang lain, apalagi orang yang jahat. Kalau kita berikan yang terbaik buat orang yang sudah memberikan hadiah sama kita, orang bukan percaya sudah lakukan itu. Dia kasih hadiah, kita kasih hadiah, sama aja. Tapi justru kita kasih hadiah sama orang yang tidak mau kasih hadiah sama kita. Itu namanya berkat daripada anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Lakukan. Jadi kita belajar dari Yusuf. Yusuf juga mengampuni, mengasihi, memberkati. Kita harus lakukan yang sama. Karena saya percaya dengan kita melakukan itu, karakter Kristus hidup dalam kehidupan kita. Orang akan melihat Yesus ada dalam diri kita. Ya, itu cara jadi saksi. Amin. Jadi ada 3 hal yang kita belajar. Pertama, Tuhan setia kepada yang setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang ketiga, 3M. Mengampuni, mengasihi, memberkati. Saya kesaksian sedikit.
Saya pegang salah satu bank BUMN yang terbesar di Indonesia. Bukan saya ya, sebenarnya perusahaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena harus kata-kata harus saya ubah. Jadi saya ini, puji Tuhan, dipercaya sama Tuhan, diberkati melalui perusahaan IT yang memegang salah satu bank terbesar di Indonesia, milik pemerintah BUMN. Karena kejadian kasus hacker, siapa hackernya? Bjorka ya. Karena Bjorka, jadi ada perubahan sistem keamanan di perbankan. Jadi ada beberapa implementasi yang dilakukan pusat, sehingga pekerjaan kami terhambat karena kami tidak punya kunci keamanan itu. Kunci keamanan itu yang pegang adalah pusat. Jadi sistemnya dikunci, untuk melakukan sesuatu kita harus izin ke pusat. Karena ada kunci. Saya merasa bahwa itu satu ancaman buat perusahaan saya, sehingga kami tidak bisa lagi memiliki PKS, perjanjian kerjasama dengan bank umum tersebut. Karena gak ada gunanya saya eksis, karena saya tidak bisa melakukan apa-apa, karena gak punya kunci. Tapi ketika saya berdoa di saat teduh, saya doa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saya dan keluarga. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, apa yang kamu lihat tidak baik itu pasti yang terbaik. Jadi saya berpikir apa yang terbaik Tuhan gitu, saya mikir gitu ya. Saya baru mengerti. Semakin susah kita masuk ke sistem itu, semakin susah kita jadi partner atau vendor ke perusahaan tersebut, maka semakin susah juga perusahaan lain yang adalah saingan kita masuk ke perusahaan tersebut. Saya ambil sisi positif. Dan benar saja, pelan-pelan vendor-vendor lain seperti vendor CCTV, vendor PABX, vendor-vendor security implementasi yang lain, vendor IT yang lain, itu pelan-pelan sudah tergeser dengan sendirinya. Kenapa? Mereka sudah tidak punya otoritas lagi untuk melakukan hal-hal di komputer mereka. Di saat, di tengah-tengah masa kesukaran itu, Tuhan membuat saya dan perusahaan berhasil dan beruntung. Kenapa? Pada saat vendor itu sudah mulai satu-satu hilang, saingan saya, kompetitor saya mulai satu-satu hilang, justru saya mendapat password dari pusat. Sehingga, puji Tuhan, sedikit banyak kami sudah mulai bisa bergerak walau belum bisa bergerak sepenuhnya. Tapi Tuhan punya cara untuk menghalau pelan-pelan saingan saya, dan akhirnya saya dibela Tuhan. Sama seperti kejadian Yusuf dengan Tante Potifar. Kalau tidak ada Tante Potifar, Yusuf tidak akan pernah bisa bertemu dengan Raja Firaun. Benar? Tapi karena kejadian dia difitnah oleh istri Potifar, disitulah dia boleh dipromosikan Tuhan lebih lagi, yaitu bertemu dengan Raja Firaun. Jadi hari ini percayalah, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, pasti yang terbaik. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini Tuhan izinkan kita belajar dari kisah Yusuf. Kita percaya bahwa Tuhan kita selalu sama. Dia tidak pernah berubah, tapi manusia yang berubah. Dia adalah Allah yang setia. Dan sebab itu, mulai hari ini, pastikan kita berlaku setia. Percayakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan ingat 3M. Mengampuni, mengasihi, memberkati. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi iman kita. Jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita lebih sungguh-sungguh katakan dari awal. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih sungguh-sungguh lagi katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masing-masing berdiam diri, bercermin melalui firman pada hari ini. Mungkin dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, kita diizinkan masuk dalam proses seperti Yusuf dalam kesendirian, proses seperti Yusuf dalam ketakutan, proses seperti Yusuf dalam ketidakberdayaan. Tetapi belajar dari Yusuf, Yusuf tetap setia. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ketika Yusuf setia, Allah juga berlaku setia. Kalau sampai hari-hari ini, saat ini Tuhan izinkan kita mengalami kondisi seperti Yusuf, kita harus lakukan sama seperti Yusuf. Kita belajar dari Yusuf. Kita tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dan kita percaya Yesus tidak pernah berubah. Amin. Yesus adalah sumber kasih. Amin. Yesus akan tolong kita. Yes. Di saat kita angkat tangan, Yesus akan turun tangan. Amin. Dan percayalah, ketika dia turun tangan, kita akan mendapatkan promosi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, masing-masing berdoa sama Tuhan. Kalau ada pergumulan saat ini, minta tolong sama Tuhan Yesus. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hadir tempat ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Bilang sama Tuhan Yesus, cerita sama Tuhan Yesus. Dia mendengar atas seruan anak-anak. Dia tidak pernah berdiam diri. Tuhan tidak pernah tidur. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Horata karada bastekira laba syakara laba syakara laba yara laba syakara kuria laba syakara laba yara laba syakara laba hirata karada laba syakara. Dengar doa mereka Tuhan, dengar seruan mereka Tuhan, dengar tangisan mereka Tuhan, dengar jeritan mereka Tuhan. Jawab Tuhan, jawab Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup. Biarlah mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan dari mulut mereka melimpah ucapan syukur dan sukacita. Karena Tuhan Yesus bela mereka. Bela mereka Tuhan. Hirata karara basti kirara basya karara basya. Horata karara basya karara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Hirara basti kirara basya karara basya. Imasa karara basya kirara basya. Jesus, Jesus, Jesus. Syakara la bayara la bayara la bayara la. Makasih Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang hidup. Kami tahu Engkau ingin menguatkan kami semua. Kami tahu firman-Mu memberikan kebebasan dan kelepasan buat kami. Firman-Mu memberikan jawaban buat kami. Dan kami percaya jawaban dari Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Materaikan firman yang sudah ditabur pada hari ini menjadi benih yang subur di ruang tanah hati kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga ke bawah berakar, ke atas berpucuk, bahkan menghasilkan buah Tuhan yang bisa dinikmati oleh kami dan juga orang-orang di sekitar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.